Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudara sekalian, beserta kajian tadabbur tafsir Al-Quran, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita hadirkan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pagi hari ini masih memberikan kepada kita seluruh nikmat, rahmat serta kebaikan. Salawat beserta salam kita doakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tadabbur surah Al-Baqarah yang pada pagi hari ini sudah memasuki ayat yang ke-127. Insyaallah kita akan coba mentadaburi ayat 127 sampai 134. Baik Bapak dan Ibu, mari kita masuk kepada materi yaitu tafsir atau tadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 127. Ya. Melanjutkan ayat yang kemarin yang berhenti di 136, terakhir kita menyebut ayat di mana Allah mengatakan untuk mengingat Nabi Muhammad SAW dan begitu juga orang-orang yang ada di sekitar beliau yang beliau dakwahi untuk mengingat ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan negeri Makkah ya yang beliau tempati bersama istri dan anaknya menjadi negeri yang aman, dipenuhi dengan rezeki daripada buah-buahan dan dilimpahkan kepada mereka keamanan dan kesejahteraan khususnya bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Lalu Allah jawab, saya akan berikan doa engkau wahai Ibrahim, termasuk juga orang-orang yang tidak mau beriman tetap juga akan diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi hanya untuk waktu yang sesaat, kemudian nanti mereka akan dibenamkan kepada azab yang sangat pedih, itu api neraka, dan itulah sebaik-baik tempat kembali, kata Allah. Lalu di ayat berikutnya, ayat 127 yang tadi sudah kita bacakan, Allah masih mengingatkan Nabi Muhammad SAW, begitu juga untuk orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di Madinah, dan ahli kitab semuanya yang mendengarkan wahyu Allah ini, untuk mengingat tatkala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, dan ingatlah ketika bapak kalian semua, kakek kalian semua, baik kakeknya orang Yahudi, kakeknya orang Nasrani, kakeknya orang musyrikin, dan tentunya yang sudah umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang Arab, ingatlah dahulu ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar, mendirikan pondasi Ka'bah ya, Al-Musyarrafah. Ketika dulu Ka'bah itu dibangun dalam bentuk yang lebih permanen seperti sekarang ini, meskipun tidak persis sama tentunya ya, karena pada saat itu masih terbatas sarana dan prasarananya. Namun yang pertama mendirikan Ka'bah dalam bentuk yang sudah menyerupai bangunan adalah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Adapun menurut ahli sejarah Islam, Ka'bah itu sendiri telah didirikan asasnya. Fondasi pertamanya itu justru telah didirikan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan, dipelihara oleh nabi-nabi setelah beliau. Dan lalu ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentunya dengan izin Allah mengetahui di mana letak Ka'bah itu, yaitu di Makkah Al-Mukarramah yang kita lihat sekarang ini, lalu beliau antarkan anak istrinya ke sana. Beliau tinggalkan kemudian dalam keadaan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Namun dengan izin Allah justru dari sana keluar sumur Zam-Zam yang berasal dari hentakan Nabi Ismail kecil yang waktu itu ditinggal ibunya mencari air antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang sekarang kita abadikan dalam kegiatan yaitu ibadah sa'i ketika melaksanakan ibadah umrah. Nah, ingatlah oleh kalian semua, kata Allah, tatkala Nabi kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengangkat dasar-dasar daripada Al-Baiti. Al-Baiti di sini adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan beliau
bersama dengan anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya. Kemudian Allah mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di sini Allah menceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail bekerja, ya, dengan segala keterbatasannya dalam panas yang begitu terik dan mungkin waktu itu situasinya tidak seperti sekarang, sangat jauh sekali tentunya, ya. Bisa kita bayangkan mereka bekerja mendirikan bangunan itu juga tinggi. Bahkan kemarin kita jelaskan Nabi Ibrahim sampai mengangkat anaknya Nabi Ismail di atas pundaknya untuk mengantarkan batu ke level bangunan itu yang lebih tinggi. Jadi mereka bekerja sama berdua, ayah dan anak. Lalu di sela-sela pekerjaan itu mereka mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa yang sering kita baca sehari-hari. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami ketaatan ini. Karena membangun Ka'bah itu adalah perintah Allah dan merupakan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami sesuatu yang kami lakukan ini, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa, ya, permintaan hamba meskipun di dalam hati sekalipun, dan maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba. Nah, di sini hikmahnya Bapak dan Ibu, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita, begitu juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bahwasanya ketika melakukan sebuah ibadah, kita tidak pernah putus daripada roja, mengharap kepada Allah dengan doa-doa kita agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang sudah berlevel nabi, ya, nabi sesoleh dan setakwa Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail yang begitu ikhlas, yang begitu tunduk kepada Allah, bahkan ketika bapak beliau Nabi Ibrahim mengatakan dalam mimpinya, dia mengatakan seperti yang kita lihat di ayat ini, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami. Ketika Nabi Ismail ini telah sampai ke usia baliknya, kemudian Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail ini yang sudah ditunggu puluhan tahun lamanya. Ketika anak ini terlihat sudah remaja, ya, dalam keadaan yang sangat sedang disenangi dan dicintai oleh orang tuanya atau ayahnya, lalu datang perintah untuk menyembelih anak itu. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, ini juga hikmah bagaimana seharusnya seorang bapak kepada anak, memanggil dengan panggilan-panggilan yang lembut, memanggil dengan panggilan yang kesayangan. Meskipun anak itu bahkan mungkin seorang anak yang bandel, seorang anak yang katakanlah tidak patuh, tidak manut pada orang tua, tapi sebagai seorang tua harus menunjukkan panggilan yang terbaik untuk anak. Karena terkadang panggilan itu adalah doa. Di sini Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Seorang ayah yang merupakan seorang nabi ketika mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah, memanggil anaknya dengan panggilan sayang, kemudian berdiskusi dengan anaknya, menanyakan anaknya, bagaimana? Aku melihat dalam tidurku bahwasanya aku menyembelih engkau, kata Nabi Ibrahim. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku sayang? Lalu apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku sayang. Masya Allah, lihat interaksi yang luar biasa antara ayah dengan anak, kemesraan yang luar biasa digambarkan. Dan begitulah seharusnya antara ayah dengan anak. Tidak seperti yang sering kita lihat, yang banyak kita lihat, ayah dan anak tidak pernah bertegur sapa dalam tegur sapa yang mesra, yang harmonis, yang menggambarkan bagaimana hubungan emosional yang begitu kuat antara seorang ayah dengan anaknya. Nah, ini yang dicontohkan sejak zaman ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu telah diajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang ayah itu bersikap dengan anaknya, harus dekat dengan anak itu, harus mesra hubungannya. Bahkan dalam panggilan sekalipun Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku sayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh dan bapak yang soleh. Ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah, mereka pun tidak lupa senantiasa berdoa agar
Allah menerima amal ibadah mereka, karena sesungguhnya Allah itu akan menerima ketaatan mereka karena Allah Maha mendengar doa dan Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam masih lanjut memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di sini juga hikmahnya adalah ketika kita melakukan sebuah ibadah, apalagi ibadah itu ibadah yang berat, ibadah yang sangat istimewa, yang bagi kita merupakan ibadah yang tidak merupakan ibadah yang rutinitas yang kita lakukan, maka disunahkan di sini juga untuk mengangkat tangan berdoa, memanfaatkan situasi tersebut, karena bisa jadi doa kita pada waktu itu adalah doa yang mustajab. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, muslimaini laka, yaitu dua orang yang menundukkan jiwa dan raganya kepada Engkau, yang menyerahkan dirinya. Muslimaini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya sejak dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan tentunya seluruh nabi-nabi senantiasa mengatakan diri mereka itu adalah Muslim. Walaupun Muslim di sini bukan dalam artian agama atau syariat seperti yang kita anut pada hari ini, tapi Muslim itu artinya adalah sebuah sikap, yaitu sikap yang patuh, tunduk, dan berserah diri sepenuhnya kepada keinginan Allah, kepada perintah Allah, kepada kehendak Allah. Itulah yang maksud dengan Muslim, mentauhidkan Allah dengan suci, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bersih, dan mengamalkan semua yang Allah perintahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Kata beliau, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri dan tunduk dan patuh kepadamu. Padahal Nabi Ibrahim sudah melaksanakan semuanya, sudah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau kerjakan, diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, beliau laksanakan. Bahkan beliau telah mengalami siksaan, dibakar di dalam api. Namun demikian beliau masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepadamu, ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan begitu juga hendaknya Engkau jadikan keturunan kami orang-orang yang muslimin, ummatan muslimatan lak, yaitu umat yang muslim juga, yang patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Engkau. Subhanallah. Ini adalah doa seorang ayah yang soleh, seorang kakek yang soleh, yang ketika beliau berdoa tidak saja memikirkan dirinya dan anaknya yang sedang berada bersamanya di rumahnya, tapi dia juga teringat akan cucunya, anak daripada cucunya, generasinya yang akan melanjutkan namanya setelah dia telah tiada. Seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang memikirkan anaknya, cucunya, dan generasi seterusnya, sudah sepantasnya lah kita senantiasa ketika berdoa, kita ikut mendoakan anak kita, cucu kita, dan cicit serta seluruh keturunan kita kelak sampai hari kiamat. Karena walaupun mereka mungkin barangkali tidak mengenal kita, dan kita sudah sangat jauh jaraknya dengan mereka, akan tetapi nanti kelak di dalam surga, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, semua orang itu akan dikumpulkan bersama anak-anaknya, cucunya, cicitnya dalam satu tempat di surganya Allah, jika mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh di atas dunia dan beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi Ibrahim mendoakan, jadikanlah keturunan kami juga umat yang menyerahkan diri dan patuh kepadamu, ya Allah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, berdoa, wa arina manasikana, dan tunjukilah kami manasik kami. Manasik di sini artinya adalah ritual ibadah yang bisa kami lakukan, ya, selain ibadah sholat, ya, ibadah yang lainnya yang mungkin menjadi syariat Nabi Ibrahim, tapi yang beliau maksud adalah manasik yang berhubungan dengan Ka'bah ini, yaitu ibadah haji, ya. Tunjukilah kepada kami apa-apa yang harus kami lakukan yang akan menjadi manasik bagi kami di rumahmu ini, ya Allah. Dan wa tuba alaina, Masya Allah, tadi sudah minta ampun, meminta diterima amal ibadahnya, kemudian masih meminta ampun kepada Allah, wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami. Padahal seorang nabi dan seorang rasul, ya, yang tidak mungkin banyak kesalahan. Ya, meskipun ada mungkin kesalahan yang kecil-kecil, ya, tapi demikian Nabi Ibrahim menyontohkan kepada kita bahwasanya sesoleh apapun kita, setaat apapun kita, yang namanya dosa pasti pernah terlakukan tanpa sengaja,
maka kita diminta untuk bertaubat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentunya juga bersama anaknya mengangkat tangannya dan melanjutkan doanya yang berbunyi, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah, ya, utuslah, keluarkanlah, ya, kirimlah di antara mereka itu siapa? Yaitu umatnya, zuriyahnya Nabi Ibrahim tadi dan Nabi Ismail. Kata beliau berdua, utuslah Allah dari kalangan keturunan kami itu rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Ya, di sini bisa jadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi semua nabi dan rasul yang merupakan keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, tentunya kalau di sini karena yang berdoa adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentunya yang maksud adalah keturunannya adalah nabi-nabi yang berasal dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti garis keturunan Nabi Ismail, ya, yaitu bangsa Arab. Utuslah pada mereka, di antara mereka itu seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Dan kemudian tidak saja membacakan, wa yu'allimuhumul kitab, dan mereka mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi membacakan di atas kaumnya Alkitab, Al-Quranul Karim, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab tersebut, wal hikmah, dan tentunya penjelasan-penjelasan daripada Alkitab tersebut, ya, yang banyak disampaikan oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah-sunnah dan hadis-hadisnya. Dan wa yuzakihim, dan dia Nabi itu mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nabi di dalam dakwahnya banyak mensucikan jiwa para sahabat, ya, dengan Al-Quran beliau sucikan, dengan sunnahnya, dengan tauladannya, dengan petunjuk-petunjuknya, ya, sehingga dengan demikian menjadi sucilah jiwa para sahabat tersebut setelah sebelumnya mereka berada dalam kehidupan yang jahiliyah, yang bertolak belakang dengan kehidupan mereka setelah mereka menganut agama Islam akibat daripada proses tazkiyatun nafs, pensucian jiwa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah terdahulu kita sebutkan sejak dari ayat 126 sampai ayat 129 yang baru saja kita bacakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah selesai menyebutkan bagaimana kedua hambanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengatakan, setelah Allah ceritakan demikian, lalu Allah mengatakan, wa may yarghabu, dan barang siapa, yarghabu an artinya benci, ya, tidak menyukai. Barang siapa yang benci atau tidak menyukai millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, agama Islam. Dalam artian agama di sini adalah keyakinan, ya, akidah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan syariatnya yang waktu itu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang benci terhadap milahnya Ibrahim yang merupakan nenek moyang mereka sendiri, atau bukan nenek lah, kakek moyang, ya, kakek moyangnya orang Arab, kakek moyangnya orang Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, maka kata Allah, barang siapa yang tidak suka dengan keyakinan agama jalan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya mereka itulah orang yang safiha nafsah, illa man safiha nafsah. Mereka itulah orang yang sesungguhnya memperbodoh dirinya sendiri. Mereka sudah tahu, ya, bahkan dalam Alkitab mereka, Taurat dan Injil, disebutkan juga tentang bagaimana keyakinan jalan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kakek mereka, baik orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, yang mereka tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah bapak moyangnya mereka, orang-orang Arab. Kemudian kata Allah, walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya Nabi Ibrahim itu
di atas dunia, artinya kami istimewakan, kami angkat derajatnya menjadi seorang nabi dan rasul, dan darinya banyak lahir keturunan nabi-nabi, baik dari anaknya Ishak, begitu juga dari anaknya Ismail alaihissalam. Kata Allah, sungguh kami telah memilihnya di atas dunia. Kami telah memilihnya di atas dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya dia, Nabi Ibrahim itu, di akhirat kelak akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Demikian kata Allah, dan ayat ini tentunya ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ingkar kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mengetahui Nabi Muhammad ini hanya membawa atau meneruskan risalahnya kakek moyang mereka bersama, itu Nabi Ibrahim. Begitu juga untuk menyatakan atau mematahkan dakwaan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dakwahnya tidak memiliki asal, tidak memiliki pondasi yang kokoh, padahal Allah tadi ceritakan di atas menyuruh mereka mengingat. Dan dari mana Nabi Muhammad tahu semua ini? Kalau bukan daripada wahyu. Rasulullah seorang yang ummi, bahkan mungkin cerita ini pun tidak ada yang mengabadikan dari orang musyrik, orang-orang kafir di Quraisy, orang-orang Arab sekalipun. Tapi Rasulullah membacakan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu secara detail sekali, persis sama dengan apa-apa yang dibaca oleh orang-orang ahlul kitab dari orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kata Allah, kemudian kembali Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengingat, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim idz qala lahu rabbuhu, dan ketika Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah, ketika Tuhannya Nabi Ibrahim yaitu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim idz qala lahu rabbuhu, ketika berkata kepadanya Tuhannya, aslim, berislamlah, tunduklah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala aslamtu li rabbil alamin. Berapa kali kita membaca kata-kata Islam ini Bapak dan Ibu? Makanya tidak heran kalau Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, jalan hidup yang hanya diakui dan terima oleh Allah adalah al-Islam. Sebagaimana ada sejak Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan ketika Allah berkata kepadanya, aslim, berislamlah, tunduklah, patuhlah kepada Allah, berserah dirilah sepenuhnya kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, Nabi Ibrahim berkata, aku telah tunduk, aku telah patuh kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Setelah tadi di atas Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berislam, lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya telah Islam ya Allah, aslamtu li rabbil alamin. Maka kata Allah, lalu Nabi Ibrahim mewasiatkan kalimat tersebut. Ya, kalimat tersebut yaitu tauhid tersebut, Islam tersebut kepada anak-anaknya, kepada Ishak dan Ismail alaihi wassalam. Lalu kemudian disebutkan wa Yaqubu, demikian juga Nabi Yakub. Di sini ada yang menjawab, memberi baris wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Jadi di sini kalau dibaca wa Yaquba berarti Nabi Ibrahim berjumpa dengan cucunya Nabi Yakub. Karena bisa diartikan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan begitu juga kepada Yakub yang merupakan cucunya. Tapi di sini dibacanya Yaqubu, berarti tidak ketemu Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub. Karena di sini diulang ya, ketika Nabi Ibrahim mewasiati kepada anaknya, wa Yaqubu, dan demikian juga Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa nasihatnya? Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku sekalian. Ya baniya, bukan ya bunayya ya. Kalau ya bunayya adalah panggilan kesayangan, wahai anakku sayang. Tapi di sini bani adalah anak-anak keturunan. Wahai anak-anak keturunanku, innallaha astafa lakumud dina. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu Islam, ya, yang tadi di atas disebutkan aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya masing-masing, mereka mengatakan, wahai anak cucu keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, yaitu Islam.
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka oleh karena itu, janganlah kalian sampai mati, janganlah sampai kalian menjumpai ajal kalian meninggalkan dunia ini, kecuali kalian dalam keadaan muslimun, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, dalam keadaan berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu menunaikan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Illa wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali mati. Jangan sampai ketika ajal menjumpai kita, kita belum sempat menunaikan agama ini dengan baik, belum sempat menegakkan syariatnya, belum sempat menjauhi larang-larangannya, dan belum sempat menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah yang sebetulnya adalah perjanjian kita dengan Allah ketika kita dahulu ditiupkan ke dalam tubuh kita, di dalam perut ibu kita di saat kita dalam kandungan, dan Allah mengatakan, qalu bala syahidna alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah, yang tentunya Allah meminta komitmen dari kita untuk menyembah dan menuhankan beliau. Kita sudah menjawab dulu, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Maka janganlah sampai kita meninggal sebelum kita memenuhi janji kita tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih melanjutkan perkataan atau cerita dari Allah tentang Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub, ya. Am kuntum syuhada'a, dan apakah kalian, wahai orang-orang yang ada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di sini adalah maksudnya adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu. Bukankah kalian juga dulu menyaksikan, artinya menyaksikan di sini dalam mengetahui dalam kitab-kitabnya, bukan berarti melihat dengan mata atau menyaksikan dengan mata. Bukankah kalian dulu menyaksikan juga di dalam kitab-kitab kalian, kalian ketahui, begitu maksudnya, ya. Idh hadara Yaqubal mautu, ketika Nabi Yakub sedang akan didatangi oleh kematian. Jadi belum mati, ketika akan menghadapi sakaratul maut, masih sadar, nafasnya tinggal satu-satu. Di situ Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, yang 12, ya. Di mana idh qala, dan ketika itu Nabi Yakub berkata li banihi, kepada anak-anaknya. Apa perkataan beliau? Masya Allah. Di saat seseorang yang sudah menghadapi sakaratul maut, yang seharusnya orang tersebut sibuk dengan nasibnya, melihat di mana nanti dia akan ditempatkan setelah kematiannya, melihat bagaimana nanti mungkin barangkali perjalanan hidupnya setelah nyawanya berpisah dengan badannya. Tapi seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang menginginkan keselamatan kepada anak dan cucu serta keturunannya, apa kata beliau? Yang beliau tanya bukan soal hartanya di mana mau disimpan, soal anaknya mau seperti apa, bukan, hidupnya bukan. Akan tapi kata Nabi Yakub, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang akan kamu sembah nanti setelah aku meninggal? Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini yang jadi pikiran beliau hanyalah keselamatan akidah anak-anaknya. Soal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu seorang ayah, apalagi di saat sakaratul maut menghampiri, memikirkan bagaimana soal nasib anaknya nanti, pekerjaannya, rezekinya dan sebagainya. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana keselamatan akidah anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku tiada? Yang sehari-hari kalian bersamaku, kalian menyembah Allah, tapi setelah aku tiada, apa yang akan kalian sembah? Lalu jawaban seorang anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, qalu na'budu ilahaka. Ya wahai ayahanda, ya kata mereka, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Wa ilaha abaika, yang juga merupakan Tuhan ayah-ayah kamu, atau ayah, kakek, dan paman kami, yaitu Nabi Ibrahim, yang merupakan kakek kandung mereka, dan begitu juga Nabi Ismail, yang merupakan kakek mereka juga, ya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan buyut, ya, kakek buyut, karena adalah kakek dari ayahnya, sedangkan Ismail adalah kakek dari garis paman, gitu, ya. Kemudian begitu juga Nabi Ishak, kata anak-anaknya ini, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak alaihi salam, ilahan wahida, yang merupakan satu Tuhan yang sama.
tidak akan kami geser, tidak akan kami pindahkan keyakinan kami ya Allah, ya wahai ayahanda, kami akan terus menyembah Tuhan yang sama yang kami sembah hari ini sebagaimana yang kau sembah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami insya Allah akan tetap mencerahkan diri dan tunduk patuh kepadanya dalam keadaan berislam. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi anak cucu keturunan Nabi Yakub pun, ya, anak-anaknya yang 12 itu sudah berdakwah, sudah mengatakan kami akan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini sudah lama adanya Bapak dan Ibu, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang diperintahkan untuk dianut adalah agama Islam. Kemudian terakhir kata Allah, setelah Allah selesai menceritakan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya serta Nabi Yakub yang berwasiat untuk anak-anaknya dan cucunya, lalu Allah tutup kumpulan cerita yang tadi saja kita bacakan dengan ayat yang mengatakan tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah terdahulu. Ya, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu masa mereka, ya, telah tutup usianya, ya, telah menjadi hanya tinggal cerita dan sejarah. Tapi kita dengar, kita ambil hikmah dan mauizahnya dalam kehidupan kita saat ini. Laha ma kasabat, bagi mereka adalah akan diberikan oleh Allah apa-apa yang mereka usahakan. Yang baik akan mereka terima kebaikan, yang buruk akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Walakum ma kasabtum, adapun bagi kalian yang hidup hari ini, maka bagi kalian pula apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang dikerjakan oleh mereka, yaitu orang-orang sebelum kalian. Nah, inilah Bapak dan Ibu sepenggal kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, dan Nabi Yakub yang kita baca tadi dari ayat 127 sampai 134, yang tentunya membawa hikmah yang begitu besar bagi kita. Di antaranya adalah bagaimana tauladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam mematuhi dan tunduk kepada perintah Allah, mendirikan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dan senantiasa penuh harap berdoa agar ibadahnya diterima oleh Allah, ketaatannya diterima oleh Allah, dan bagaimana seorang ayah yang sangat menginginkan keselamatan untuk anak dan cucu serta keturunannya semuanya sampai hari kiamat. Dan bagaimana juga seorang ayah yang dipikirkan ketika sakaratul maut akan menjumpai dirinya, lalu dia tanyakan kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kepadaku? Kemudian anaknya menjawab, insya Allah kami akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, tadabbur kita ayat 127 hingga 134 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kita semua atas ayat-ayat Allah yang tadi telah kita bacakan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.